Karena sebuah keyakinan tidak bisa diukur dan dinilai oleh cara keyakinan kita sendiri. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali ke channel Anda ini. Baru-baru ini di Bali ada peristiwa yang menjadi viral saat ini, yaitu seorang bule, seorang model yang berfoto bugil di bawah pohon yang menurut orang Bali pohon itu adalah pohon yang sakral, dikeramatkan. Ya, dia berfoto di situ dan kemudian diketahui oleh masyarakat Bali, marahlah seluruh masyarakat orang Bali karena perilaku seperti itu sangat menistakan keyakinan mereka. Perilaku seperti itu menghina ajaran mereka. Kita tahu bahwa bagaimana orang Bali menghormati, meyakini sebuah pohon, apalagi yang sebesar itu dan tua itu, dengan melakukan berbagai macam ritual, ya, sembahyang, persembahan di pohon itu. Bahwa itu adalah tidak boleh kita salahkan dan tidak boleh kita nilai, karena itu adalah keyakinan mereka terhadap pohon apapun itu. Tidak boleh kita memberi nilainya. Ya, sama seperti orang Bali juga bisa menilai kepada kita orang Muslim. Kalau itu adalah saling nilai menilai. Oleh karena itu, setiap kali kita memahami ada sebuah keyakinan, maka di situ kita harus keluar dari memberi penilaian. Karena sebuah keyakinan tidak bisa diukur dan dinilai oleh cara keyakinan kita sendiri. Jadi dalam hal ini adalah mutlak kita tidak memberikan judgement itu. Oleh karena itu kita bisa paham betapa orang Bali itu marah kepada perilaku si perempuan foto model itu. Dan si foto model itu pun kalau mungkin dia mengerti apa yang ada di dalam keyakinan orang Bali, hampir tidak mungkin dan mustahil dia akan mau melakukan foto bugil di bawah pohon itu. Nah, inilah sekali lagi bahwa pentingnya memahami cross culture itu, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Baik, saya ingin loncat kepada bahasan yang relevan dengan itu, yaitu soal akar budaya yang kuat. Di Bali kita banyak menemukan, terutama di pantai-pantai, ya, di pantai-pantai tertentu di dalam kesunyian, para bule, para turis asing itu bugil, telanjang bulat, bugil. Bahkan saya pernah menemukan di sebuah hotel mewah di Bali, ya, di swimming pool, mereka dengan leluasa buka semua pakaiannya dan berjemur di situ, tanpa peduli dengan semua yang ada di lingkungan itu. Ya, mungkinlah kita bisa memahami bahwa itu budaya mereka, dan mungkin karena itu adalah private swimming pool walaupun terbuka, jadi kita bisa mentolerir, ya go ahead lah, karena manajemen hotelnya juga tidak melarang itu. Tapi ketika itu dilakukan di tempat-tempat publik seperti di pantai dan lain sebagainya, nah ini perlu diberikan pelajaran kepada bule-bule yang mau masuk ke Bali itu supaya mengerti juga adat budaya orang Bali. Namun demikian, walaupun ini menjadi rahasia umum, saya tidak melihat orang Bali melakukan hal yang sama di tempat umum bugil. Ini kan luar biasa. Itu pada satu sisi. Pada sisi lain juga dia tidak terlalu mengusik, ya, di tempat-tempat seperti itu melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan adat budaya orang Bali itu. Yaitu hebatnya di situ. Dan sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa orang Bali tidak terpengaruh dengan budaya yang datang dari luar, ya, sehingga hampir saya tidak temukan ada orang Bali yang bugil, telanjang mengikuti orang-orang bule yang datang ke Bali. Nah, itu mengapa seperti itu? Itulah kuatnya satu budaya menjadi filter terhadap budaya-budaya asing. Pada kesempatan lain, bahwa saya ingin jelaskan bukti lain bahwa Bali mulai globalisasi di dalam wilayahnya
Yang saya maksud adalah banyaknya turis-turis asing dari berbagai macam negara dan budaya datang di Bali, itu tidak sama sekali mempengaruhi kebudayaan, adat, tradisional orang Bali. Quote and quote ini adalah penilaian umum. Jadi dari sejak tahun 1975 Bali sudah diterpa oleh era globalisasi yang dulu sempat kita khawatirkan bahwa masuknya budaya-budaya asing itu akan mempengaruhi budaya lokal, akan mempengaruhi sistem nilai setempat. Tapi ternyata tidak terjadi di Bali. Malah sebaliknya, sejak orang asing datang ke Bali, sejak berbagai macam budaya hiruk pikuk campur di Bali, berbaur di Bali, apa yang terjadi? Justru penguatan budaya-budaya, nilai-nilai lokal semakin mengkristal di Bali. Ya, ogoh-ogoh di mana-mana muncul lagi, tari barong di mana-mana muncul lagi, tari kecak di tiap banjar muncul lagi. Berbagai macam tradisi-tradisi Bali yang hampir punah muncul kembali, mengkristal kembali setelah turis-turis itu datang ke Bali. Tentu saja ini adalah side effect atau efek domino dari kehadiran mereka datang ke Bali. Ya, karena orang Bali kemudian mendapatkan benefit, kesempatan untuk mendapatkan uang, lalu kemudian dia berkemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya, sebab semua di Bali berbayar, ya, yang mahal sekali. Maksud yang berbayar adalah ya pengorbanan masyarakat Bali untuk melakukan berbagai macam ritual keagamaan, keyakinan itu semua berdampak kepada keuangan, berdampak kepada cost. Oleh karena itu mereka memerlukan pekerjaan, memerlukan income, dan kehadiran turis asing di Bali itu justru menumbuhkan kembali unsur-unsur lama, budaya-budaya lama, perlihatkan kepada masyarakat dunia di Bali. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita tidak perlu risau interaksi antar budaya ketika budaya kita itu kokoh, bahkan seperti contoh di Bali bahwa interaksi global antar budaya itu justru memperkokoh, mengkristalisasi kebudayaan-kebudayaan setempat seperti contohnya di Bali. Seperti contohnya di Bali. Nah, persoalan kemudian adalah bagaimana kita memperkokoh sistem nilai kita, budaya lokal kita, supaya kemudian ketika diterpa oleh budaya asing itu, diterpa oleh era globalisasi itu, budaya kita menjadi semakin kuat. Seperti bangsa Jepang, seperti bangsa Cina, seperti bangsa Korea. Makin terbuka, makin banyak orang yang datang, makin banyak berinteraksi, makin kuatlah budaya setempat itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.